Malam ini kita coba tentang kelanjutan dari yang kemarin. Dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi la ilaha illa huwa rahmanur rahim, al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul aziz, dan seterusnya ya. Berarti aziz kan? Yang kemarin kan kita baru al-muhaimin, kalau salah ya. Ini kita coba Al-Aziz. Jadi dalam Quran ini, dialah Allah Zat yang maha ya, Rahman, Rahim, ya kan, Kudus, Salam, Mukmin, Al-Muhaimin, dan Al-Aziz. Nama Mukmin ini bagus nih, cuma jangan disamakan belacan kemarin tuh. Ini kita coba Al-Aziz ya. Berdasarkan kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali ya, makna daripada Al-Aziz itu ialah ya, yang maha suci. Al-Aziz yang maha suci, yang tidak ada persamaannya, yang tidak ada tandingannya, dan semua makhluk ya membutuhkannya, dan zatnya tidak ada satupun yang bisa mendapatkannya, yang menyentuhnya. Itulah dia namanya Al-Aziz. Jadi kalau ada yang tidak bergabung nama itu ya, tiga tadi itu ya, dialah yang maha mulia ya, yang tidak ada tandingannya, tidak ada persamaannya, dan semua makhluk membutuhkannya, dan zatnya tidak ada yang bisa untuk menyentuhnya. Berarti pantas untuk jadi namanya Al-Aziz ya. Tapi kalau manusia tidak bisa. Manusia walaupun dia namanya Aziz, tapi zatnya masih bisa disentuh. Kalau Allah ada, memang tidak bisa. Berarti tidak pantas sebenarnya manusia itu namanya Al-Aziz. Makanya harus diawali dengan Abdullah ke, Nur ke, supaya tidak makruh macam kemarin hukumnya itu kan. Al-Aziz ya. Kita curi contoh begini aja lah ya. Matahari itu sangat dahsyatnya ya. Mun bahasa kita boleh disebut mulia-mulia itu karena tinggi tempatnya lagi kan. Semua orang juga membutuhkan matahari kan, betul tak nih? Dua dah terpenuhi syaratnya, tapi yang ketiga zatnya bisa ditemui enggak? Kan bisa dilihat, dipandang bisa. Bahkan ilmu teknologi sekarang bisa menentukan besarnya matahari, jaraknya dengan bumi itu bisa ditentukan. Berarti kan bisa diperdapati. Kalau zat Allah Subhanahu wa taala yang namanya Al-Aziz, tidak ada satupun yang bisa menyentuhnya. Berarti matahari tidak layak diberi nama dengan Al-Aziz. Ini contoh. Yang kedua tentang air. Tahu air? Air ya. Air itu ya, dibutuhkan orang ya, masuk binatang, manusia. Kalau udah masuk ke marau itu pakai ceret kita mencari air, berarti kan dibutuhkan. Kalau bahasa tadi yang namanya Al-Aziz itu berarti wah ini bisa jadi Tuhan deh nih air ini kan. Macam matahari kan disembah lah orang Jepang karena dianggapnya hebat tadi itu, padahal zatnya masih bisa disentuh. Begitu ke air ini. Air ini semua makhluk membutuhkan air. Kalau tidak air, kita nih kekeringan, kelaparan, kehausan gitu nih. Tapi zatnya bisa tidak disentuh air itu, bisa diukur. Kan semua membutuhkan. Walaupun dia dianggap mulia, diagung-agungkan, tapi masih bisa disentuh. Berarti tidak layak. Air itu kita katakan Al-Aziz. Jadi kesimpulan nama Al-Aziz itu harus mencakup tiga tadi itu, menghimpun. Satu, bahwa dia tidak tersaingi, tidak ada persamaannya. Al-Aziz itu
yang maha suci itu. Yang kedua, semua orang membutuhkannya. Nah, ini Al-Aziz nih, punya ketergantungan makhluk hidup nih, yang nampak, yang tidak nampak, ya kan? Semua butuh kepada Zat Al-Aziz tadi, yang maha suci tadi itu. Dan yang terakhir adalah Zatnya tidak bisa untuk disentuh, tidak bisa nak kita dekat-dekat, nak kita cari-cari, tidak bisa sampai gitu. Nah, bahkan dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda, ya, nanya kepada malaikat Jibril. Jibril itu sudah termasuk Sayyidul malaikat, ya, pemimpin dari malaikat. Ditanya oleh Rasulullah, ya Jibril, katanya, hal tarorobbak. Nah, bahasa Arabnya, bahasa Indonesia aja lah, nanti salah gitu. Ya Jibril, katanya, kau kan termasuk Sayyidul malaikat, orang yang dekat kepada Allah. Ya. Suah tak kau nomek Tuhanmu? Bahasa kita aja lah. Dalam hadis itu kata Jibril, sebelum sampai kepada Zat Allah yang maha Al-Aziz tadi itu, yang maha mulia itu, ada 70 lapisan cahaya yang menghalangi untuk sampai kepada Zatnya Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini sesuai dengan cerita di Quran yang dikatakan bahwa cerita kemarin kita ceritakan tentang Nabi Musa yang naik ke Bukit Tursina, yang untuk pertemuan dengan Tuhan. Bukan Tuhan ada di situ, bukan. Itu tempat untuk pertemuan yang dijanjikan oleh Allah bahwa kau naik ke situ nanti. Apa kata Nabi Musa? Ya Tuhan, tunjukkanlah Zatmu, katanya kan. Aku tuh nak melihat kau, katanya, jangan ya istilahnya wahyu tolen ya. Bahasa kita. Kata Allah dalam Quran tuh, kau lihat gunung tuh, katanya. Kalau dia masih tegak, katanya, tidak hancur, berarti kau bisa melihat aku, katanya, Zatnya itu. Apa? Bawa nak cahayanya sedikit keluarkan. Cahaya itu sifat namanya. Masih bahru, ya, masih itu. Bagian daripada bahru masih. Yang Allah jadikan yang tadi, yang untuk menghalangi 70 lapis tadi itu, 70.000 tadi itu. 70.000 lapisan tuh. Cahaya itu berkeluarkan sedikit, gunung hancur lebur, Musa pun pingsan, terkapar, ya. Sekali sadar baru subhanallah, kan? Bayangkan. Jadi munade zaman sekarang orang nak cari-cari Tuhan, nak sifatnya Tuhan, luar biasa lah, udah ada ajarannya. Ya. Ya, bahwa Tuhan yang Al-Aziz tadi itu tidak bisa untuk diperdapati Zatnya, saking mulianya. Ya. Inilah, ya, bahwa Allah yang kita sembah itu, ya, Zat yang maha mulia, yaitu Al-Aziz, yang tidak ada saingannya, yang tidak ada persamaannya, dan semua makhluk yang membutuhkannya, memerlukannya, dan Zatnya pun tidak ada satupun yang bisa menyentuhnya. Ingat itu, itulah dia Al-Aziz namanya. Kita baca tadi situ kan udah. Nah, sekarang kalau udah kita meyakini betul, ya, bahwa sifat Allah itu ada Al-Aziz yang maha mulia, nah, maka harus kita timbulkan adab kita kepada Allah. Dan yang perlu nih, kalau mau jadi mendapatkan tajalinya sifat Al-Aziz ini, harus timbul adab. Jangan hanya kita meyakini aja. Yang dimaksud dalam hadis bahwa kata Rasulullah, barang siapa yang hafal Asmaul Husna, maka jaminannya adalah surga. Bukan hanya dia hafal Bismillah, ya Wadud, ya Karim, bukan begitu. Maksudnya itulah tadi, memahami makna-makna yang tersirat di situ dan meyakini betul sehingga timbullah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adabnya kita ambil di sini. Apa dia? Ya. Jadi setelah kita meyakini bahwa Al-Aziz itu sifat Allah yang maha mulia, ya, yang tidak ada tandingannya, yang tidak ada saingannya,
tidak ada persamaannya, dan semua makhluk membutuhkannya, dan dialah zat yang tidak bisa disentuh-sentuh. Barulah timbul adab kita. Kita ambil dua lah yang mudah ngamalkannya aja. Satu, hendaklah kita betul-betul taat hanya kepada Allah. Taat tu, tunduk dan patuh tu hanya kepada Allah. Ya, ya, yakin betul kita bahwa tidak ada lagi Tuhan selain Allah, tu tidak ada lagi. Ya. Selain Allah dan Nabi Muhammad tu harus kita yakin, tanamkan betul-betul. Karena zaman sekarang ni, 3 hari yang lalu tu jamaah Ahmadiyah anak bakar masjidnya di Sintang sana. Karena penyimpangan akidah. Allahnya Tuhan Subhanahu wa ta'ala yang jadikan Tuhan, tapi Nabi Muhammadnya bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Ahmad Gulam namanya. Bukan Nabi Muhammad, Ahmad Gulam. Tempelnya di masjidnya itu gambar Ahmad Gulam tuh. Dia elu-elukannya kena bakar. Di Sintang kan? Jadi kita ini betul-betul tidak ada ragu lagi bahwa Allah dan Rasul Muhammad itulah yang harus tertanam betul-betul kita. Ya, jangan sampai nanti ada itu nyebar nih di mana-mana ada nih ajaran namanya. Karena kata guru-guru saya dulu, ya, agama ini ajarannya ini seperti pohon yang besar, rindang. Setiap pohon yang rindang itu ada buahnya akan jatuh pasti ke bumi. Nah, dalam satu pohon tuh pasti ada yang tidak bagus, walaupun itu bibit unggul katanya. Pasti ada yang manis, yang pahit, bahkan yang buruk sekalipun ada, pasti jatuh ke bumi. Nah, ketika jatuh katanya tidak ada yang sia-sia, pasti ada yang ngambilnya. Yang bagus nanti orang yang sehat pikirannya ngambilnya katanya. Karena kayak yang buruk, yang jahatlah ngambilnya tupai katanya. Inilah ajaran Islam. Jadi kita hati-hati. Makanya pelajaran kita ini akidah yang kita kuatkannya untuk menangkal ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran leluhur kita dulu. Kan? Jadi kalau kita sudah belajar sifat 20 nanti, insya Allah akidah kita dah ada bentengnya, tahu kita bedakannya. Ya. Ini ya. Pertama tadi harus kita timbul adab kita kepada Allah, yaitu betul-betul taat. Ya, taat itu hanya kepada Allah. Ya, taat. Yaitu dalam bahasa tasawuf itu takwa, takut kepada Allah tuh. Namanya kan dalam bahasa Quran, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangankan engkau mati melainkan dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini yang kita harapkan. Jadi betul-betul kita taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ini konsepnya. Yaitu harus benar-benar ya kita yakini. Jangan nanti ada yang ngajarkan sembahyang ada setahun sekali aja boleh katanya kan. Gitu pun ikut juga lah. Kan? Hanyut kita jadinya. Keluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya neraka belatulah kita. Karena calup dalam neraka, nauzubillahi min zalik. Kan? Hati-hati ya. Jadi timbulkan adab kita, yaitu betul-betul kita taat kepada Allah dan Rasul. Ya, kita belajar nanti ilmunya macam tadi, bagaimana cara makan, kita ikut sunnahnya kan, ikut adabnya bagaimana. Jangan lagi ada nanti orang ngaku nabi kita pun ikut juga. Wah, ini nabi baru nih, kita pun ikut juga. Pahami? Yang kedua, amin insyaallah. Yang kedua adalah kita wajib untuk adab kita ini, yaitu mencari kemuliaan itu dengan Allah. Kebanyakan sekarang nih cari kemuliaannya bukan dengan Allah, ya, mencari kemuliaan dengan duit. Cari duit banyak-banyak supaya orang muliakan. Cari jabatan nanti yang tinggi-tinggi supaya orang muliakan. Nggak usah jauh, jabatan lebay aja di kampung ini berebut orang jajan lebar supaya dia muliakan orang. Ini salah ini.
Berarti mencari kemuliaan itu bukan dengan Allah. Coba cari kemuliaan dengan Allah, dengan sifat tajallinya, sifat Al-Aziz tadi itu. Kita beri contoh Nabi Muhammad. Karena dalam diri Nabi Muhammad itu ada sifat Asmaul Husna. Dah berapa ribu tahun sekarang? 1400 tahun. Nah, panjang umur macam Pak sudah pergi ke makamnya. Semua seluruh dunia orang merindukannya. Walaupun tidak mendengar bagaimana, apa ucapan suaranya bagaimana, badannya bagaimana, tapi dah ribuan tahun masih dimuliakan orang, diagungkan orang. Inilah bukti bahwa Nabi Muhammad SAW itu mencari kemuliaannya billah, dengan Allah SWT. Coba kalau orang yang mencari kemuliaannya dengan harta, dengan dunia, begitu hartanya hilang, mati. Ya, tidak ada lagi orang muliakannya. Habis, karena orang muliakan itu karena dengan hartanya tadi. Ketika hartanya ada, muliakan orang, dia alu-alukan orang. Macam pejabat hebat lah sekarang kan. Waktu dia gagah kemarin kan, pangkat jabatannya kan, wah, orang lewat pun begini-begini kan. Coba sekarang anak stroke lewat ke pasar, orang lihat pun tak. Mungkin orang timpung kali lagi nang kakinya. Kau kok lagak-lagak kata timpung orang. Karena dia mencari kemuliaan itu bukan dengan Allah. Seperti wali-wali yang 9 di Jawa itu karena kemuliaannya mencari dengan Allah. Untuk ilmu berpuluh-puluh tahun, untuk menanamkan Asmaul Husna tadi dalam dirinya itu sifat-sifat Allah tuh. Nah, dengan Allah SWT, sehingga begitu udah mati beratus tahun tuh kan, orang ziarah orang sebut. Nah, mun kita mencari kemuliaan itu boleh, cuma dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan untuk dunia, jangan untuk harta. Kalau dunia ini habis cerita. Kita cari kemuliaan dengan harta, habis cerita. Waktu masih banyak duit, nanti orang mati pagi mau nangis macam Cina kan, nangis dia ambil upahan. Nangis kan aja. Kan kemuliaan orang kaya. Coba orang kaya Cina mati itu. Orang kaya kan beramai-ramai dengan orang. Namun kita pun gitu gak sama. Kalau kita mencari kekayaan tuh, kemuliaan tuh dengan harta, begitu gak lah. Tapi dah habis kita nak beri orang nak mau lagi datang ini. Tapi kalau kemuliaan dengan Allah, billah tadi itu, dengan Asmaul Husna yang tertancap dalam hati kita amalkan betul-betul tadi itu, insyaallah ya, mun bahasa pepatah katakan, kalau harimau mati meninggalkan belang, tapi kalau manusia mati menghilangkan nama. Nah, ketika nama Al-Aziz yang kita sematkan dalam diri kita, mencari kemuliaan dengan billah, lillah bi rasulillah, insyaallah akan dikenang kebaikannya. Dan yang terakhir yang akan tampak sekali ya, kata ulama itu adalah banyak-banyaklah nyebut ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz. Ada faedahnya. Cuma kata ulama tu dalam kitab tu ada gitu. Ketika nyebut ya Aziz harus ada doanya. Ya. Ya Aziz, izzanni bik. Ya Allah, muliakan aku denganmu, muliakan aku denganmu. Gitu. Ini diamalkanlah banyak-banyak. Tapi kalau mau yang malas-malas yang gaya rampung aja lah semuanya nih kita baca. Nas'aluka ya man huwallahu ladzi la ilaha illa wa rahmanur rahim al malikul qudus dan seterusnya. Dah jadi satu lah dari situ tuh dah. Pagi subuh ngamalkannya, sore nanti ngamalkan insyaallah. Belum hafal, pakai baca ini aja lah. Tapi kalau belum, tadi sebutin lah. Macam kemarin udah. Macam kemarin kan dah kita tentang adab kita tentang Al-Muhaimin kan, dah timbulkan tentang amalan kita banyak-banyak mensucikan Allah subhanallah tadi itu. Karena amalan kita ada kemarin subhanallah bihamdi ada halqi wa ridha nafsi wa zinata arsy.
wa min kalimati. Kan ada semua dah sini, bah. Tinggal ngamalkannya lagi. Bagaimana kita membuka pintu kita itu untuk tajallinya sifat sifat Allah pada kita. Terpulanglah kepada kita masing-masing. Demikianlah ini tentang Al-Aziz. Jadi ingat tuh, Min, kalau ndak ada mengandung 3 hal tuh, jangan ngakuk-ngakuk jadi namanya Al-Aziz. Ya, meskipun macam matahari tadi kan diperlukan orang, tapi masih didapat disentuh zatnya. Begitu gaib, walaupun diagung-agungkan orang, diperlukan orang, tapi masih disentuh zatnya, masih bisa. Tapi kalau Allah yang Al-Aziz, mustahil ada makhluk yang bisa mendapat zatnya. Itu. Pelajaran kita kemarin kan bisa membedakan mana makhluk dan mana khalik. Demikian ya yang dapat kita sampaikan ya. Ini yang dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah.